Kita lanjutkan dialog kita masih bersama pengamat otomotif dengan Fitra Eri. Mas Fitra, ini tadi Anda mengatakan kalau kita berkaca dari penerapan aturan emisi gas buang kendaraan bermotor di negara-negara yang sudah duluan menerapkannya, ini tidak hanya diwajibkan untuk kendaraan yang berusia di atas usia tertentu saja seperti yang akan diterapkan di Jakarta, yaitu di usia 3 tahun. Nah, kalau melihat ini tidak ada sebenarnya standar untuk batasan usia kendaraan, apakah motor dengan mesin 2 tak ataupun mungkin seperti Vespa antik ini punya potensi untuk lolos uji emisi atau bagaimana? Ya, jadi begini, di negara maju pun tentu saja ada motor tua, ada mobil tua yang mungkin teknologi mesinnya ketika kendaraan itu dibuat tentu saja tidak bisa memenuhi uji emisi saat ini. Misalnya mesin 2 tak, atau kalau mobil itu ada mesin rotary atau mesin dengan karburator zaman dulu yang memang emisinya masih sangat besar. Di beberapa ya, maksudnya tidak semua gitu ya. Di beberapa negara maju kendaraan yang itu benar-benar dilarang. Tapi kebanyakan negara masih mengizinkan, namun memang ada kompensasinya. Misalnya pajak STNK-nya yang lebih mahal, atau mobil itu hanya diizinkan keluar di hari-hari tertentu. Nah, jadi memang itu sebenarnya bukan hukuman buat mereka, tapi lebih ke apresiasi untuk kendaraan yang emisinya bersih. Karena memang tujuannya itu adalah dunia ini sekarang sedang mengurangi emisi yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor. Jadi kalau menurut saya, kalau mengacu ke negara-negara maju, masih ada jalan untuk mobil-mobil atau motor yang tidak memenuhi emisi, tapi mungkin ada kompensasi yang berbeda untuk mereka. Jadi orang kalau ingin tetap menggunakan itu, mungkin sebagai kendaraan hobi tetap bisa, tapi untuk kendaraan sehari-hari pastinya akan lebih ekonomis ketika mereka menggunakan kendaraan yang memang lulus uji emisi. Baik, ini kalau kita lihat di peraturan yang akan diterapkan Pemprov DKI Jakarta, kendaraan yang tidak lulus uji emisi akan dikenakan disinsentif berupa pemberian tarif parkir yang tertinggi. Dan kita lihat di kalangan masyarakat kita di DKI Jakarta ini juga sangat banyak yang menggemari kendaraan bermotor yang antik, Mas. Ini apakah aturan yang akan diberlakukan nanti adalah merupakan aturan yang bisa dikatakan win-win solution begitu bagi kedua belah pihak? Sekarang emang parkir ada standarnya. Kalau saya lihat parkir itu paling pasti pengelola parkir swasta. Yang parkir yang dikelola oleh Pemprov sendiri tidak merata dan kadang-kadang juga tidak lepas dari oknum juga gitu ya. Saya pikir kalau memang misalnya hanya parkir itu mungkin tidak akan terlalu efektif. Kalau memang mau efektif itu harus dikaitkan ke pengeluaran STNK. Misalnya kalau misalnya tidak memenuhi standar emisi, itu benar-benar tidak bisa memperpanjang STNK sampai dia bisa membuktikan bahwa dia lolos emisi. Atau kalau misalnya melewati ambang batas tapi dalam batas tertentu, ada kompensasi, mungkin ada pajak yang lebih mahal yang harus dia bayarkan. Tapi kalau sanksinya hanya penerapan parkir atau insentifnya hanya parkir, saya rasa itu nggak akan terlalu berpengaruh untuk orang. Apalagi parkir di Jakarta itu sangat murah. Tidak akan membebani orang ketika ya udahlah mobil saya emisinya besar aja toh cuman bayar parkir beda selisih berapa ribu rupiah. Kalau saya rasa berarti ya, Mas. Kalau saya rasa kurang efektif kalau itunya hanya parkir gitu ya, tapi harus ya lebih dari itu ya. Baik, ini kalau kita lihat dari sisi lolos atau tidak lolosnya suatu kendaraan nanti ketika implementasi uji emisi gas buang, ini apakah ada cara-cara tertentu bagi pemilik kendaraan bermotor agar emisi gas buangnya tidak melewati ambang batas, mungkin dengan melakukan maintenance tertentu atau bagaimana? Oke, jadi ada cara yang benar dan cara yang tidak benar. Cara yang benar itu adalah memang dengan merawat mobil secara berkala itu pasti emisinya akan terjaga. Sedangkan cara yang tidak benar adalah mengakali. Mengakali itu bisa macam-macam. Yang namanya orang ketika dia lagi butuh dia bisa mengakali supaya lolos uji emisi. Nah, makanya di sini sangat diperlukan pihak yang memeriksa emisi adalah pihak yang benar-benar profesional dan anti suap. Kalau misalnya mengerti maksud saya ya. Jadi pihak-pihak yang profesional itu, makanya kenapa saya sangat menyarankan untuk menggandeng bengkel-bengkel resmi, karena reputasi mereka itu cukup tinggi dan mereka
sepanjang pengamatan saya mereka itu cukup profesional dalam melakukan analisa kendaraan. Jangan sampai peraturan baru ini justru menjadi ladang baru bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kendaraan yang mestinya tidak lolos emisi diloloskan, atau sebaliknya kendaraan yang mestinya lulus emisi tapi dipersulit. Jadi ini betul-betul jangan sampai aturan ini justru merepotkan pengendara. Justru pemerintahlah yang harus lebih repot untuk menyediakan infrastruktur dan sistem pelayanan yang memudahkan. Yang penting kan tujuannya bahwa mobil yang lewat di Jakarta itu beremisi rendah itu tercapai. Tapi tidak bisa cuman wacana, benar-benar sampai ke detail teknisnya itu harus diperhatikan benar-benar. Jadi koordinasi jangan hanya ke Dishub dan polisi, tapi ajak juga pemegang-pemegang merek mobil yang ada di Indonesia supaya jelas, termasuk menentukan standarnya. Kita menentukan standar emisi juga tidak bisa sembarangan. Kita juga harus mengacu dari sejumlah negara yang memang sudah memberlakukan uji emisi. Intinya uji emisi ini haruslah tujuannya untuk memperbaiki kualitas udara, tapi jangan sampai membuat pengendara itu menjadi terlalu repot. Ketika orang itu terlalu repot, dia akan mencari jalan pintas. Ketika banyak orang mencari jalan pintas dan sistemnya itu tidak solid, itu akan menjadi satu kesempatan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan aturan ini untuk kepentingan mereka sendiri. Baik, Mas, ini kan tadi dikatakan pemberlakuan aturan uji emisi gas buang ini salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas udara di Jakarta atau untuk mengurangi tingkat polusi. Nah, menurut Anda lewat aturan ini apakah merupakan langkah dari Pemprov DKI juga untuk mendorong penggunaan mobil listrik di wilayah Jakarta? Sebenarnya uji emisi ini memang agak terlambat ya, karena uji emisi itu diperkenalkan bahkan sebelum mobil listrik itu diperkenalkan. Nah, sekarang itu ya, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tentunya mobil listrik di Indonesia diakselerasi, kita bisa lihat lewat peraturan presiden, tapi walaupun diakselerasi, kalau saya melihat tidak mungkin dalam waktu dekat sebagian besar kendaraan itu mobil listrik, karena mobil listrik juga masih memiliki sejumlah keterbatasan dan harganya juga makin tinggi. Memang aturan ini pasti akan sedikit berpengaruh ke minat masyarakat untuk membeli mobil listrik, tapi saya rasa belum cukup untuk mengakselerasi penjualan mobil listrik yang sampai dalam taraf bisa lebih banyak daripada mobil biasa. Ini sedikit banyak ini sebenarnya untuk memberitahu ke masyarakat bahwa kita semua sudah harus concern ke lingkungan. Mobil listrik pasti lebih bagus karena tidak ada polusi sama sekali yang dikeluarkan. Tapi kalaupun Anda masih mau menggunakan mobil bermesin pembakaran dalam, boleh, tapi harus memenuhi emisi. Itu kan sebenarnya tujuannya. Baik. Nah, Mas, terkait dengan wacana pelaksanaan uji emisi gas buang ini yang tadi juga sempat dibahas seperti timbul tenggelam begitu rencananya. Ini apakah sejauh ini sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup kepada masyarakat? Saya rasa masih kurang ya, karena belum banyak masyarakat yang tahu benar, bahwa nggak banyak juga masyarakat yang tahu tanggal 24 Januari sudah akan dimulai gitu ya. Apalagi kita itu sekarang itu melihat berita itu kan biasa dari digital, dan kalau saya lihat itu promosi atau sosialisasi yang dilakukan itu masih melalui media-media mainstream yang mungkin sekarang tidak terlalu banyak orang membaca media mainstream itu seperti dulu. Jadi saya rasa sosialisasi yang dilakukan harus lebih meluas lagi dan harus lebih detail. Sekarang aja saya nggak tahu uji emisinya harus di mana, biayanya berapa. Kalau saya punya alternatif nggak untuk uji emisi? Terus uji emisi nilainya berapa yang harus saya lewati nilainya. Nah, seperti itu masih sangat kurang menurut saya sosialisasinya. Ini yang kalau saya tidak salah nantinya pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyediakan sekitar 200 bengkel yang nantinya akan ditunjuk sebagai bengkel yang bisa dikunjungi oleh masyarakat untuk melakukan uji emisi gas buang. Apakah cara ini sudah bisa memudahkan masyarakat untuk nantinya mengikuti aturan baru tersebut?
200 bengkel sebenarnya jumlahnya cukup banyak ya, tapi saya belum bisa berkomentar kalau saya belum tahu masing-masing bengkel itu bengkel apa detailnya gitu. Kalau memang misalnya 200 bengkel itu adalah bengkel resmi dan mewakili semua merek mobil yang dijual di Indonesia, merek mobil dan motor, kemudian juga proporsinya sesuai dengan jumlah merek tersebut yang ada di jalan, saya rasa oke saja. Tapi kalau saya yakin kalau misalnya berkoordinasi dengan Gaikindo atau ATPM mobil, APM mobil gitu, saya yakin bahkan bukan 200, mungkin seluruh bengkel resmi mobil dan motor yang ada di Indonesia bisa ikut berpartisipasi untuk mensukseskan ini. Tapi saya belum bisa berkomentar apakah 200 ini cukup dan sudah memadai sampai saya tahu detail masing-masing bengkelnya. Artinya yang memang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga Dinas Perhubungan ini adalah menggait pihak ketiga yang bisa memberikan standar dari pengukuran gas emisi buang tersebut yang sudah ditentukan oleh produsen, dan juga ini ya Mas bisa dipercaya sebagai nantinya tempat rujukan bagi masyarakat yang akan melakukan uji emisi gas buang agar mencegah oknum yang tidak bertanggung jawab seperti yang Anda katakan tadi. Betul sekali, saya rasa tidak ada salahnya untuk mengajak seluruh merek mobil dan motor yang ada di Indonesia untuk barengan merumuskan ini dan mensukseskan program uji emisi ini, karena bagaimanapun objek dari uji emisi ini adalah produk-produk mereka juga. Baik. Ini Mas, apakah ada pesan khusus dari Anda atau masukan bagi dinas terkait dalam penegakan aturan ini nanti? Oke, ada pembuat peraturan dan ada penegakan peraturan. Yang membuat peraturan secara filosofi sudah benar, tapi untuk yang pembuat peraturan saya berharap benar-benar lebih detail aturannya dan jangan ada celah untuk digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian libatkan para ahli baik dari akademisi maupun dari merek mobil dan motor bersangkutan supaya peraturan yang dibuat memang benar-benar visible untuk dieksekusi. Dan untuk penegakan hukumnya sendiri, saya hanya bisa bilang bahwa sampai saat ini belum ada yang bisa mengeksekusi uji emisi di Indonesia secara konsisten hingga sekarang. Saya hanya berharap penegakannya sekarang itu bisa benar-benar konsisten. Dan satu yang paling penting bagi seluruh pihak yang terkait, jangan menambah kerepotan pemilik kendaraan terlalu banyak. Buatlah sistem yang mudah, yang penting mereka bisa melakukan uji emisi secara mudah dengan biaya yang terjangkau, dan masyarakat akan merasa bahwa peraturan ini bukan untuk menyulitkan mereka, tapi untuk kebaikan bersama. Itu aja pesan saya. Harus ada konsistensi. Dan terakhir Mas Fitra, apa pesan Anda bagi masyarakat menjelang nanti diterapkannya tilang uji emisi pada 24 Januari? Oke ya, untuk masyarakat kita harus mengikuti peraturan apapun yang ada, suka atau tidak suka, dan yang penting adalah kita tahu di mana kita bisa melakukan uji emisi. Dan bagi masyarakat yang memiliki mobil yang umurnya mungkin sudah tua di atas 5 tahun atau 10 tahun, mungkin dari sekarang bisa mulai memperhatikan kondisi mesinnya, karena kondisi mesin itu yang sangat berpengaruh ke emisi dari gas buang. Jadi nanti kalaupun itu diterapkan, minimal kita bisa yakin bahwa kendaraan kita adalah dalam kondisi yang paling prima dengan emisi yang minimal, walaupun sesuai tentunya dengan tahun pembuatan dari mobil tersebut. Jadi itu paling yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat adalah merawat mobil kita secara baik dan motor kita. Baik, kita berharap dari kebijakan ini nantinya akan berjalan efektif dan juga bisa berkelanjutan ya Mas Fitra. Tentu saja. Baik Mas Fitra, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami dalam Lunch Talk pada siang ini. Terima kasih.